Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita muliakan para habaib dan para ulama, wabil khusus Al-Fadil Al-Ustaz Al-Habib Abdurrahman Taha Al-Habsyi, jazakumullah ala hudurikum. Yang kita hormati para calon kepala daerah, Haji Muhyiddin, calon gubernur Kalimantan Selatan, Haji Abdul Latif, Haji Harun Nur Rasyid, calon Bupati Hulu Sungai Tengah, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat kembali berkumpul, bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas 22 tahun Majlis Zikir dan Ta'lim Nurul Muhibbin ini. 22 tahun, artinya waktu yang cukup panjang. Sudah banyak kitab, perkataan, sabda dan firman Allah yang kita dengar, dan itu adalah merupakan hidayah Allah kepada kita. Tinggal lagi kita mohon kepada Allah agar diberi taufik sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat itu. Amin ya rabbal alamin. Dan jangka 20 tahun, 22 tahun itu tidak sedikit kawan-kawan kita, keluarga kita, jamaah kita Nurul Muhibbin ini yang sudah mendahului kita berpulang ke rahmatullah, baik dari habaibnya, syarifahnya, para ulamanya. Dan selalu kita doakan setiap malam Selasa agar mereka dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita doakan agar mereka mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama majlis ini tetap jalan, majlis ini tetap aktif, selalu kita doakan mereka mendapat kelapangan di alam kubur, alam barzakh sana. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin rahimakumullah, dan setiap kali kita tasyakuran majlis ta'lim atau hari ulang tahun, hari jadi Majlis Ta'lim Nurul Muhibbin ini diiringi dengan memperingati wafatnya Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi.
Beliau dikenal sebagai Imam Tariqah Al-Alawiyah ini. Tujuan kita memperingati hari wafat beliau itu adalah semata-mata ingin menambah kecintaan kita kepada beliau. Karena mencintai beliau berarti kita mencintai penghulu beliau, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan artinya kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu inti tujuan kita memperingati wafatnya ini, bahwa kita selalu ingat mencintai beliau itu adalah suatu kebaikan, mencintai orang salih adalah suatu ibadah, mencintai orang salih itu akan membawa manfaat yang besar kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Faqihul Muqaddam itu gelar yang diberikan kepada beliau. Al-Ustadzul A'zam, guru besar, seorang ahli fikih yang utama, terkemuka. Nama beliau adalah Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau itu adalah syarif. Arti syarif itu adalah dikenal dengan sebutan keturunan atau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa kitanya Habib, lazimnya disebut Habib. Kalau orang dulu menyebutnya syarif. Keturunan yang ke-17 daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah satu kemuliaan yang tidak diberikan Allah kepada orang-orang yang bukan syarif. Jelas mereka itu ada kemuliaan tersendiri karena mereka zuriat makhluk yang paling agung, zuriat makhluk yang paling dicintai Allah. Tentu mereka ada kelebihan daripada kita yang biasa ini. Dan lagi beliau itu adalah Syafi'iyun. Faqih Muqaddam itu Syafi'iyun, artinya pengikut mazhab Syafi'i. Sama dengan kita mazhab Syafi'i. Dan ini memudahkan kita untuk mengikuti beliau karena satu mazhab. Jadi kita mengikuti tariqah itu alangkah mudahnya kalau pemimpinnya satu mazhab dengan kita, satu mazhab. Faqihul Muqaddam itu Syafi'iyun, bermazhab Syafi'i, sehingga cara ibadah kita tidak berlainan dengan beliau, sama. Nah, lain hal dengan para aulia-aulia besar lainnya seperti Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Ini seorang aulia besar yang punya pengaruh besar, tarikahnya pun tarikah besar, tetapi beliau itu mazhab Hambaliyun, mazhab Hambali. Nah, kalau kita mengikuti beliau, kita mesti mengikuti bagaimana cara ibadah beliau selaku Hambali. Sembahyang kita aturannya beda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mazhab Al-Hambali ini sembahyang berjamaah itu fardhu ain. Nah, kalau kada berjamaah itu berdosa, fardhu ain. Nah, orang-orang yang mengikuti tariqah Qadiriyah ini ya demikian, kada kawa sembahyang sorangan. Karena menurut imam mereka selaku pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, sembahyang berjamaah itu fardhu ain. Jadi kalau lagi subuh kasiangan ngalih bener cari jamaah kemana lagi? Nah, ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh para pencari tariqah itu.
terpengaruh dengan nama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh ini. Memang mereka orang-orang besar, tarikatnya tarikah besar. Namun apakah kita mampu mengikuti amaliyah beliau itu? Janggal kita kalau mengikut sembahyang Syafi'i, tetapi tarikahnya tarikah Hambali. Kan kada pas. Walaupun kada salah, cuma sulit. Nah, alhamdulillah kita ini punya imam tarikah Faqihul Muqaddam ini Syafi'i. Sehingga amal ibadah kita yang fikih enggak ada bertentangan dengan kita. Jadi amaliyah kita mengikuti beliau, tata cara ibadah pun mengikuti beliau. Kada sulit. Jadi kita mengikuti imam kita kada setengah-setengah. Banyak orang yang mengikuti tarikah ini tapi fikihnya umpat Syafi'i. Nah, kan setengah-setengah ngarannya. Nah, ini kurang disadari oleh kebanyakan para pencari tarikah itu. Banyak tarikah-tarikah yang besar dari Syafi'i ini. Tarikah Syadziliyah yang imamnya itu Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syafi'i. Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu tarikah Syafi'iyun, beliau pengikut Syafi'i. Nah, kalau kita bertarikah itu mudah bagi kita. Ya, kalau mencari tarikah, carilah tarikah yang sesuai dengan mazhab kita yang sudah ada yang kita pelajari. Ini supaya kada menyulitkan kita sendiri. Nah, jadi itu suatu anugerah Allah kepada kita. Nah, kita diberikan mazhab yang sama dengan pemimpin kita, imam kita itu. Para muhibbin rahimakumullah. Dan lagi Imam Al-Faqihul Muqaddam ini sunniyun. Artinya apa? Berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Paham ahlus sunnah wal jamaah ini yang diumpamakan oleh para ulama seperti susu. Nah, biasa ibu-ibu itu kalau makan satu makanan maka akan menghasilkan 3. Ada yang jadi susu, ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran. Nah, mazhab ahlus sunnah ini kallaban seperti susu itu. Ini mazhab ahlus sunnah wal jamaah, mazhab yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Mazhab ahlus sunnah ini mazhab yang tidak mudah mengatakan sesat kepada orang lain. Nah, itu Al-Faqihul Muqaddam ini sunniyun, beliau pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Tidak gampang menyebut sesat, syirik, kafir. Nah, itu bukan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ini ajaran ahlus sunnah selalu mengajarkan kesejukan, kedamaian, ketentraman. Selalu mengambil jalan tengah. Nah, ini ahlus sunnah wal jamaah. Ada kelompok mazhab yang suka menyesatkan. Abu Bakar Siddiq itu sesat, Umar bin Khattab itu sesat, Utsman bin Affan itu sesat. Ada mazhab itu. Dan ini puluhan juta pengikutnya di dunia ini. Nah, ahlus sunnah tidak demikian. Tetap ahlus sunnah ini selaku pecinta ahlu baitin Nabi dan juga pecinta kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat itu bukan maksum, bukan seperti Nabi tanpa aib, tanpa celah. Tapi bagaimanapun celaknya sahabat itu, bagaimanapun kesalahan sahabat itu, tidak apa-apanya dibanding dengan kebaikan mereka. Mereka sembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang luar biasa. Mereka ada salah, itu biasa. Mereka manusia, mereka bukan maksum, bukan seperti Nabi. Tapi bagaimanapun salahnya sahabat itu, jangan sampai mencap mereka adalah sesat.
Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini satu paham Ahlus Sunnah yang diumpamakan seperti susu. Ada mazhab yang suka mengkafirkan, menyesatkan. Nah, Ahlus Sunnah bukan mazhab yang suka menyesatkan. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa orang yang melaksanakan maulid Nabi itu sesat. Nih, itu bukan Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak suka tadlil, tidak suka menyesatkan orang. Orang yang melaksanakan maulid Nabi bid'ah yang sesat. Orang yang bertahlil bid'ah yang sesat. Orang yang bertawassul syirik, itu bukan Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak suka mencap seseorang itu sesat. Nah, terhadap kelompok-kelompok ini pun Ahlus Sunnah tidak bermusuhan. Tidak bermusuhan. Cukup bagi mereka itu tidak mengikuti ajaran mereka. Cukup tidak mengikuti ajaran mereka. Silahkan dakwah orang yang mengatakan maulid Nabi bid'ah sesat, dosa besar. Orang yang tahlil bid'ah sesat, dosa besar. Orang yang tawassul syirik, mereka cukup dengan tidak mengikutinya. Nah, cukup dengan tidak mengikutinya dan mendoakan mereka agar dapat petunjuk Allah dan menganggap bahwa mereka itu dalam tahap mencari kebenaran. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang-orang yang dai-dai muda ini, ke kampung-kampung kada lagi melarang arak, kada lagi melarang zina, ke kampung-kampung maulid haram, maulid ini. Itu bukan dakwah, itu mengajak bekalahi ngarannya. Kata dakwah lagi. Nah, Ahlus Sunnah tidak demikian. Kada perlu dalil melaksanakan maulid Nabi itu, kada perlu dalil Quran, kada perlu dalil hadis, dan kada perlu diajak berdebat orang-orang seperti itu. Diajak berdebat kada akan ada hasilnya. Cuma cukup bagi kita alasan bahwa sebuah universitas yang tertua di dunia Islam, Al-Azhar, yang melahirkan ribuan ulama, ribuan profesor, diadakan di sana maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini universitas tertua di dunia yang melahirkan ribuan ulama, ribuan profesor keluar di sana. Di sana di Masjid Al-Azhar itu dilaksanakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalilnya sudah. Dihadiri oleh para guru besar, mufti besar. Kadang-kadang nangka-kanakan ini nang bid'ah sesat macam-macam itu. Kalau orang-orang besar tuh, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Profesor Dr. Mahmud Saltur, mereka maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi alasan kada perlu dalil Quran, hadis kada perlu. Nah, Ahlus Sunnah adalah satu mazhab, satu paham, i'tikad yang tidak suka menyalahkan, menyesatkan, menganggap sesat kepada orang lain. Al-Faqihul Muqaddam ini, imam kita ini sunniyun, beliau adalah penganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memilih pemimpin, bupati, gubernur, presiden, pilih yang Ahlus Sunnah. Pilih yang Ahlus Sunnah, yang jelas Ahlus Sunnah. Jangan yang hanya politik Ahlus Sunnah. Itu Ahlus Sunnah. Jangan hanya karena duit, ini banyak memberi, kada berpikir lagi siapa orangnya, cocok ini pembanyaknya memberi. Kalau kita demikian prinsip kita, satu saat kita akan dipimpin oleh non-muslim, pasti satu saat. Kalau prinsip siapa yang banyak memberi itu yang dicocok, satu saat kita akan dijajah oleh non-muslim. Dinyatakan gitu.
Nah, ini pelajaran kita banyak. Ada provinsi yang 60% lebih umat Islam, tapi gubernurnya non muslim. Kenapa? Ini peranan duit. Nah, ada kabupaten di Kalimantan ini yang penduduk muslimnya itu lebih 80%, muslimnya lebih 80%, bupatinya non muslim. Coba bayangkan. Ini kan lepas peranan duit. Nah, orang Islam sudah mata duitan, sudah menghilangkan akidah. Coba bayangkan, ini terjadi. Ada berapa ratus kilometer dari kita, kabupaten yang sekian banyak muslim, 80% muslim, bupatinya non muslim. Karena duit. Nah, jadi kita pilih pemimpin itu yang muslim. Berhubung kita mayoritas ahlu sunnah, pilih yang ahlu sunnah wal jamaah. Masalah duit itu nomor 2, nomor 3. Mun ahlu sunnah duitnya banyak, alhamdulillah itu. Tapi jangan sampai yang banyak ini yang bukan ahlu sunnah itu yang dipilih. Kalau hendak negeri kita ini barakah, badatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang jelas ahlu sunnah wal jamaah, yang pembela ahlu sunnah wal jamaah itu yang kita pilih. Pemimpin macam itu yang akan membawa berkah, membawa rahmat kepada kita. Nah, imam kita al-faqihul muqaddam sunniyun, beliau penganut ahlu sunnah wal jamaah. Arifun billah, nah, beliau sudah pasti arif billah, orang yang ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali karamat-karamat beliau, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau, yang kalau kita kisahkan satu persatu makan waktu yang cukup panjang. Yang penting kita mengakui bahwa Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam adalah salah seorang di antara yang dimuliakan, kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana bila kita mencintai beliau, kita akan dapat berkah, kita akan dapat keberuntungan, dapat kebaikan. Karena mencintai beliau selaku orang saleh berarti kita mencintai Imamus Salihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasul berarti adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa persyaratan bagi orang yang cinta, supaya cinta itu bukan hanya pengakuan. Kalau kita mencintai Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kita mestinya mengikuti amaliyah beliau, mengikuti amaliyah beliau. Mencintai beliau berarti mencintai keturunan-keturunan beliau, para habaib. Itu salah satu beberapa syarat orang cinta. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita cinta kepada anaknya, cinta kepada cucunya, cinta kepada keluarganya. Nah, kalau cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada zuriatnya. Al-Faqihul Muqaddam zuriat Rasulullah. Nah, zuriat Faqih Muqaddam bertebaran di muka bumi. Ini salah satu manusia yang luar biasa istimewanya, yang mana aulia di berbagai penjuru dunia tidak terlepas daripada zuriat Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Di mana-mana di penjuru dunia ada wali-wali yang keturunan Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Walaupun kita kada bisa mengikuti seluruhnya amaliyah beliau, sudah jelas, tapi barang ada 1, 2, 3 amaliyah beliau yang kita amalkan sebagai tanda kecintaan kita kepada beliau. Nah, tadi dibagi tuh doa Al-Faqihul Muqaddam. Nah, kalau kita mencintai beliau,
barang doanya barang kita baca. Zikir sidin berapa ribu, 20 ribu, berapa sehari kada sanggup dah kita. Doanya barang sekali sehari. Asal ada bahwa kita ini pecinta Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam ini. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mencintai seseorang tapi dia tidak bisa mengamalkan seperti amal mereka. Mereka tidak bisa beramal seperti amal mereka, tapi cinta lawan sidin sehatam 3 hari kita kada sanggup. Cinta lawan sidin, tapi sidin semalaman 1000 rakaat kita kada kawat. Kalau cinta luar biasa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu di akhirat kelak serta orang yang dicintainya. Nah, ini sabda ini yang paling menggembirakan sahabat Rasulullah SAW dan menggembirakan seluruh kaum muslimin. Ujar Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Nah, seseorang itu di akhirat kelak beserta orang yang dia cintai. Nah, cinta siapa kita? Itulah di akhirat kawan kita. Di padang mahsyar kita dengan siapa? Dengan orang yang kita cintai. Kalau cinta dengan orang Kristen, lawan itu kita bakawan di sana. Nah, cinta orang fasik, lawan itu kita di akhirat. Nah, ini satu-satunya ibadah yang bisa mengangkat seseorang ke derajat yang tinggi adalah ibadah yang namanya mahabbatus salihin, mencintai orang saleh. Nah, kalau kita membaca Quran bagus, belum tentu kita bisa di akhirat berjumpa dengan Rasulullah. Tapi kalau kita mencintai beliau akan terkumpul dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi kita baca doa beliau ini. Ini yang dibagi itu ya doanya. Ini doa ini 10 bulan kurang lebih yang telah lalu kami mengambil ijazah dengan Al-Alimul Allamah Al-Habib Zain bin Smith di Madinah. Nah, Sidin memberikan doa ini, doa Al-Faqihul Muqaddam ini. Nah, amun kada paham ini artinya doa ini, ya sebelum berdoa, ya Allah hamba minta kepada engkau nah seperti permintaan Imam Faqih Muqaddam, baca aja lagi. Kada paham tuh bijian. Nah, ya Allah hamba berdoa lawan engkau nah seperti permintaan Imam Faqih Muqaddam. Ya baca ya doanya. Kalau paham artinya lebih bagus lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anqulna wal muslimin. Nah, itu artinya ya Allah pindahkan kami dan kaum muslimin. Ini sebuting kata kaum muslimin ini nah kita buat nih, itu mendatangkan pahala kepada kita bermiliar-miliar pahala. Dengan adanya kita buat muslimin di situ, berarti kita berbuat kebaikan kepada seluruh kaum muslimin dari awal sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Kan kita mendoakan nih, ya Allah pindahkan kami dan kaum muslimin. Berarti di situ ada keinginan yang baik terhadap kaum muslimin. Nah, ada doa untuk kaum muslimin. Setiap orang muslim kita dapat pahala. Dapat pahala. Kita minta pindahkan lawan Allah dan kaum muslimin daripada celaka kepada beruntung. Daripada celaka kepada beruntung. Siapa tahu kita dalam rahim ibu kita ini celaka, nah pindahkan supaya jadi orang yang beruntung. Wa minan nar ilal jannah, pindahkan ya Allah dari neraka ke surga. Dari neraka ke surga. Nah, orang neraka ini ada daftarnya sudah. Orang surga pun ada daftar.
Kita masih hidup, masih bisa mohon supaya dipindah. Kalau pindah di daftar itu andaknya. Nah, minta pindahkan ya Allah dari neraka ke surga. Minal azab ila rahmah, dari azab kepada rahmat. Wa minaz dzunubi ilal maghfirah, dari dosa kepada ampunan. Wa minal isaati ilal ihsan, daripada berbuat jahat kepada berbuat baik. Minal khawfi ilal aman, pindahkan kami dari ketakutan kepada keamanan. Wa minal faqri ilal ghina, pindahkan kami dari kefakiran kepada kekayaan. Wa minaz zulli ilal izz, daripada kehinaan kepada kemuliaan. Wa minal ihanah, daripada kehinaan ilal karamah, kepada kemuliaan. Jadi zul itu artinya kehinaan, ihanah pun kehinaan. Ada perbedaan sedikit. Kalau zul itu kehinaan dari orang lain. Nah, kita misalnya kaya, sihat, tapi kita disandra orang. Nah, disandra orang kan jadi hina nih, sandra, tawanan. Kita muslimin tapi dijajah oleh orang kafir. Nah, kita ini jadi hina. Padahal kita bukan orang hina, cuma keadaan yang membuat kita jadi hina. Nah, itu namanya zul. Minaz zulli ilal izzi. Ada orang baik, ada orang salih, orang takwa kepada Allah, tapi hidupnya jadi buruh kasar, kan hina. Mestinya orang baik itu andaknya ada di situ. Nah, itu zul, kehinaan. Ihanah ini kehinaan juga, tapi ihanah ini kehinaan akibat tingkah laku seorang. Nah, banyak dosa lalu dihinakan orang, atau juga berbuat masalah lalu dihinakan orang, itu ihanah. Minta pindahkan kepada kemuliaan. Wa minadh-dhiki ila sa'ah, dari kesempitan kepada kelapangan. Wa minasyarri ilal khair, minta pindahkan dari kejahatan kepada kebaikan. Wa minal usri ilal yusur, daripada kesulitan kepada kemudahan. Wa minal idbar ilal iqbal, daripada membelakangi Allah kepada menghadap Allah. Wa minas saqami ila sihah, dari sakit kepada sihat. Wa minas sakhati ila ridha, daripada kemurkaan Allah kepada keridhaan Allah. Wa minal ghaflati, daripada lalai ilal inabah. Nah, ada yang lain riwayatnya ibadah. Di waktu kita ambil dengan Habib Zain bin Semir rahimahullah wa atalallahu baqa'ah, minal ghaflah ilal inabah. Daripada lalai kepada kembali. Wa minal fatrati ilal ijtihad, daripada lemah malas kepada sungguh. Wa minal hirman ila taufiq. Ada riwayat lain wa minal khidlan. Ada ini hirman ila taufiq, kepada daripada hirman, dari ketiadaan, taufik kepada taufik. Wa minal bid'ati ila sunnah, daripada bid'ah kepada sunnah. Wa minal jawri ila adli, dan daripada kezaliman kepada keadilan. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya, ya Allah tolonglah kami atas agama kami dengan dunia. Artinya, jadilah kami ini orang yang pencari dunia untuk agama. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pencari dunia untuk agama. Jangan sebaliknya. Sebaliknya apa? Orang yang mencari dunia dengan agama. Nah, ini sesat, salah. Itu ngarannya orang menjual agama untuk dapatkan dunia. Nah, ini sebaliknya. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencari dunia untuk agama. Nah, lo bercari dapat duitnya sebagian diwakafkan, bercari dapat duitnya sebagian disosialkan, dapat duit ya, dijadikan untuk ibadah. Nah, wa 'ala dunya bittaqwa wa 'ala taqwa bil amal wa 'ala al amal bit taufiq wa 'ala jami'i dzalika bi lutfikal mufdi ila ridhak. Atas sekalian itu dengan kelembutan engkau yang membawa kepada keridhaan engkau, al-munhi ila jannatik, yang menyampaikan kepada surga engkau, al-mashubi bin nazari ila wajhikal karim, yang disertai dengan memandang kepada zat engkau mulia.
Ya Allahu, ya Allahu, ya Allah, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Rabbah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, artinya ya Gauthahu, ya Gauthahu, ya Gauthah, hai penolongku, penolongku, hai penolongku. Ya akramal akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram wal Mawahibil Izam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, bila hendak menambahi pada itu, nah ini masih dari Faqih Muqaddam. Tambahannya bagaimana hendak menambahi boleh, sampai di situ pun boleh. Nah, hendak ditambahi Allahumma inni as'aluka taufiqa lima habbika minal a'mal. Ya Allah, aku minta kepada Engkau taufik untuk berbuat amalan yang membawa kepada cinta Engkau. Wasidqat tawakkuli alaik, dan aku minta kepada Engkau benar-benar bertawakal atas Engkau. Wa husnal dhanni bik, dan minta kepada Engkau berbaik sangka dengan Engkau. Wal ghunyata amman siwak, dan terkaya dari selain Engkau. Ya ilahi, ya latif, ya razzaq, ya wadud, ya qawiyyu, ya matin, as'aluka ta'alluhan bik. Ta'alluhan, ya Allah, aku minta kepada Engkau bertuhan Engkau. Jangan bertuhan hawa nafsu, jangan bertuhan dunia. Aku minta kepada Engkau bertuhan Engkau. Wastighrakan pik, tenggelam pada Engkau. Walutban syamilan min ladunka, kelembutan yang mencakup dari sisi Engkau. Warizkan wasi'an, rezeki yang luas. Hani'an, yang senang. Bari'an, yang baik. Mari'an, yang baik. Wasinnan tawilan, umur panjang. Wa amalan salihan, amal salih. Bil iman wal yakin. Wa mulazamatan fil haq wad din, dan selalu dalam kebenaran dan agama. Wa izzan wa syarafa, kemuliaan. Yabqa, yang kekal. Wa yata'abbad, sama aja. La yashubuhu takabburun, yang tidak mencampurinya oleh takabbur. Wala utuwun, melampau batas. Wala fasadun, kerusakan. Innaka sami'un qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini doa Faqih Muqaddam. Jadi yang kita mengikuti tariqah beliau, kita cinta kepada beliau, dan kita kada sanggup mengamalkan amalan-amalan beliau yang banyak itu. Barang ini ada doa yang kita baca sehari kah sekali atau 2 kali kah sehari, tanda kita benar-benar mencintai, mengikuti kepada Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam ini. Para muhibbin rahimakumullah, dalam kesempatan ini juga kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para penyumbang, baik yang menyumbang nasi bungkus, yang menyumbang air minum, yang menyumbang duitnya untuk menjamu jamaah sekalian ini. Terima kasih banyak, dan kita semua mendoakan agar para penyumbang-penyumbang itu diluaskan rezekinya yang halal, diberikan berkahnya, dan hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akhiri dengan membaca surah 4, yang mudah-mudahan dengan surah 4 itu Allah tinggikan derajatnya Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam. Mudah-mudahan dengan ayat 4 ini Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, dan seluruh kawan-kawan kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faya ayyuhar-rajuluna min syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik